Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berpakaian adalah salah satu alat pelindung fisik manusia. Tentunya, pakaian tak lepas dari kehidupan manusia. Semua kehidupan manusia haruslah sesuai syariat Islam, yang mana telah diatur oleh Al-Quran. Maka dari itu, manusia haruslah berpakaian sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam akan membuat kita merasa itu adalah sebuah kewajiban untuk menjaga agar tetap dengan aturan yang ada. Dengan pernyataan tersebut, kami kelompok mata kuliah Masail Fiqhiyah yang beranggotakan akan menjelaskan mengenai fashion dan hukum menutup aurat. Mari kita simak bersama. Banyak kalangan yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja. Padahal dalam kenyataannya, baik laki-laki ataupun perempuan Allah ciptakan dengan segala perbedaan dan keunikannya. Intinya jelas dan pasti, bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Di antara perbedaan laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah aurat. Aurat secara bahasa punya beragam makna. Salah satunya adalah dari kata ar, yang berarti aib. Sedangkan secara istilah, dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah, bahwa aurat adalah bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampakkan. Aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan menurut jumhur ulama. Walaupun dalam madhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita sebagai aurat. Dasar hukum aurat. Dasar hukum aurat terbagi menjadi dua, yakni yang pertama dalam Al-Quran, yang kedua dalam hadis. Dasar hukum aurat yang pertama yakni Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa aurat wanita adalah sekujur tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam sholat pun, wanita hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan. Selain itu, wajib tertutup. Dan jika terbuka, maka sholatnya tidak sah. Dasar hukum yang kedua yakni hadis. Mengenai anjuran untuk menutup aurat ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berdasarkan riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan memakai sehelai kain, sementara tidak ada bagian kain yang menyangkut di bahunya. Yang ketiga, batasan aurat. Batasan aurat wanita itu berbeda-beda, tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan. Yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut. A. Aurat wanita ketika berhadapan dengan Allah. Contoh ketika kita lagi sholat.
auratnya itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. B. Aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya. Dalam hal ini menurut ulama berbeda-beda, yakni menurut Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusar dan lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita. Menurut Al-Malikiyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahram yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kakinya. Adapun yang dimaksud dengan mahram adalah suami, ayah, ayah suami, putranya yang laki-laki, putra suami, saudara, putra dari saudara, putra dari saudari, wanita, budaknya, laki-laki yang menyertainya, tetapi lelaki tersebut tidak lagi mempunyai keinginan kepada wanita. Lalu anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita, paman dari saudara ayah, paman dari saudara ibu. Kemudian yang keempat, kriteria busana untuk menutup aurat atau jilbab. Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang model pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut. A. Busana dapat menutup aurat yang wajib ditutup. B. Busana tidak merupakan untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata. C. Busana tidak tipis atau transparan. D. Busana agak longgar atau jangan terlalu sempit. E. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain. F. Busana wanita tidak sama dengan busana pria. G. Busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa menutup aurat adalah kewajiban yang diemban oleh setiap manusia. Menutup aurat bukan hanya aturan formal, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan kehormatan diri. Dengan memahami arti pentingnya menutup aurat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersahaja dan menjaga kesucian dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.